Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep tape ketan yang super manis, berair, anti gagal. Ternyata bikinnya mudah banget. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, ini aku udah siapkan 2,5 kilo beras ketan. Pilih beras ketan yang kualitas bagus biar nanti hasil ketannya juga bagus. Kemudian kita cuci. Di tahap pencuciannya ini sangat berpengaruh ya. Jadi untuk mencucinya harus benar-benar bersih biar nanti kita dapat kualitas ketan sesuai yang kita harapkan. Lakukan seperti di video. Setelah berulang kali dicuci dan dibilas, ini udah benar-benar bersih. Kemudian ini nanti kita rendam sampai semua beras ketannya terendam dengan air. Dan ini aku kasih pasta pandan. Selain warnanya hijau, ini nanti aromanya juga wangi, atau bisa juga pakai pewarna hijau. Kemudian ini kita campur sampai semua pewarnanya tercampur merata. Kemudian ini kita rendam kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jaman kita rendam, kemudian ini kita tiriskan. Dan ini aku juga udah panaskan kukusan. Karena ini saringan kukusan aku besar, ini aku alasi pakai daun pisang. Kalau kalian saringan kukusannya kecil, nggak perlu dialasi daun pisang ya. Kita kukus semuanya. Kemudian ini kita kasih rongga seperti ini, biar nanti matangnya merata. Kita kukus sampai setengah matang atau sampai nanti beras ketannya padat, kurang lebih 25-35 menit dengan api sedang. Dan ini setelah kita kukus, kita cek dulu. Dan ini beras ketannya udah padat, ini bisa kita matikan apinya ya. Lanjut ini kita angkat. Kita pindah ke wadah yang besar. Lanjut ini kita karung. Kita tuang air panas yang mendidih sedikit demi sedikit secara bertahap. Untuk total airnya ini aku pakai 1200 ml. Sambil kita karung, kita panaskan kukusannya lagi ya. Kita tambahkan air secukupnya. Sambil menunggu kukusannya mendidih, ini kita tutup dulu. Dan ini kukusannya udah mendidih. Kemudian ini kita kukus. Sambil kita awur-awur seperti di video ya, biar beras ketannya tidak padat, jadi nanti bisa matang merata. Karena ini porsinya banyak, ini tengahnya kita kasih ruang seperti ini, biar matangnya lebih cepat merata. Lanjut ini kita kukus kurang lebih 35-40 menit atau sampai matang. Sambil menunggu matang, kita siapkan wadah yang besar. Dan kita alasi dengan daun pisang biar nanti tidak lengket. Dan ini ketannya udah matang. Kemudian ini kita angkat. Dari warnanya benar-benar cantik banget ya. Lanjut ini kita pindah ke wadah yang udah kita siapkan tadi. Kemudian ini kita diamkan sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu dingin, kita siapkan ragi tapenya. Beli ragi tape yang kualitas bagus ya, untuk mereknya terserah. Karena tadi tepung ketannya 2,5 kilo, jadi per kilonya aku kasih 3 butir. Dan yang setengahnya aku kasih 2 butir, jadi total ragi tapenya itu 8 butir. Kemudian ini kita haluskan. Jadi buat kalian yang buatnya cuman 1 kilo, kalian bisa kasih 3 butir.
Dan ini udah dingin. Untuk centongnya ini bisa kita alasi dengan plastik seperti ini biar tidak lengket. Dan untuk memastikan bawahnya udah dingin atau belum, ini kita cek dulu karena ini harus benar-benar dingin. Dan bawahnya ini udah dingin ya. Lanjut kita taburi dengan ragi tape dengan cara diayak seperti ini sampai merata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian kita campur dan ratakan. Lanjut ini kita taburi lagi dengan ragi tape sampai merata. Kalau masih ada ragi tape yang mengumpal, ini bisa kita haluskan lagi. Dan untuk ragi tapenya tadi harus habis dan kepakai semuanya ya. Dan ini semuanya udah tercampur. Kemudian kita taburi dengan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Ini aku pakai tangan saja biar lebih merata. Lanjut ini kita campur. Dan ini semuanya udah tercampur. Ini udah siap kita bungkus. Siapkan daun pisang yang sudah dijemur dan dielap bersih. Kemudian di tengahnya ini aku kasih lagi potongan daun pisang kecil seperti ini. Biar nanti pas jadi tape ketan airnya itu tidak bocor ya. Kemudian kita isi sesuai selera. Lanjut cara membungkusnya, bagian sisi panjangnya ini kita samakan dulu biar nanti bungkusannya itu rapi. Kemudian kita lipat, lakukan seperti di video ya. Lanjut kita semat. Biar tampilannya lebih rapi, ini kita gunting. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Karena ini pesananku mau dikemas pakai cup, ini aku pakai cup ukuran 60 ml, ini plus penutupnya jadi lebih praktis dan cantik ya. Kita isi sampai penuh. Dan ini aku sekalian kasih sendoknya seperti ini. Dan ini hasilnya kelihatan cantik dan rapi. Dan ini semua hasilnya yang sudah dikemas. Kemudian untuk fermentasinya aku masukkan ke kardus dan bawahnya aku alasi dulu dengan plastik biar lebih hangat. Atau bisa juga dimasukkan ke box. Yang penting tempatnya itu bisa ditutup dan hangat. Kemudian di atasnya ini aku kasih plastik lagi biar lebih hangat lagi ya. Kalau ada plester kalian bisa plester. Kemudian ini kita fermentasi selama 2 hari 2 malam. Dan ini aku juga mau masukkan ke almari makanan biar lebih hangat lagi. Dan ini setelah fermentasi selama 2 hari 2 malam. Kita coba buka. Dan ini hasilnya benar-benar sempurna. Warnanya juga cantik banget. Kita coba dulu. Masya Allah, ini benar rasanya manis banget, enak, harum. Jadi ini cocok banget buat suguhan lebaran atau buat ide jualan. Kita coba buka yang di cup. Alhamdulillah, ini hasilnya sama sempurnanya. Warnanya kelihatan cantik, menarik. Beneran ini rasanya manis banget, enak, segar, harum.
Buat kalian yang ketinggalan resepnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di sana udah lengkap banget dari modal harga dan bahannya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.